Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'du, teman-teman yang berbahagia, teman-teman yang senantiasa mendapatkan kehikmatan, kebahagiaan baik kehidupan di dunia maupun di akhirat, teman-teman saudaraku yang pecinta terhadap makna kehidupan, dan semoga dalam keadaan senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kehidupan di dalam sehari-hari itu, kadang manusia itu mempunyai keinginan-keinginan, mempunyai cita-cita, harapan, tetapi proses ini harus mengetahui dengan proses yang baik, niat yang baik, cara yang baik, dan tujuan yang baik. Itu rangkaian yang harus menyatu ketika untuk menggapai pada sesuatu. Karena kadangkala niatnya baik, tetapi caranya tidak baik, dengan menghalalkan segala cara, dengan berbuat kebohongan, ini yang kadangkala akan membuat tidak baik, bahkan menjadi sesuatu yang rusak di dalam sistem. Maka di dalam kehidupan falsafah Jawa pada hari ini, kita akan membahas tentang istilah tunggak jarak merajak, tunggak jati mati. Ini merupakan pepatah istilah yang sangat mendalam dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan spiritualitas, dan di dalam kepemimpinan itu sendiri. Maka kita bahas satu persatu ya. Tunggak itu adalah sisa batang pohon yang telah ditebang. Sementara jarak itu adalah jenis pohon jarak yang tumbuh cepat namun tidak kuat, getir dan beracun itu. Sementara istilah jati itu adalah pohon yang lambang kemuliaan, lambang kekuatan, dan mempunyai nilai guna yang tinggi. Bahkan kayu jati itu bisa ratusan tahun dan itu punya kebermanfaatan. Bisa membuat rumah yang melindungi ketika dari panas, dari hujan, kemudian banyak manfaat jati itu. Maka istilah tunggak jarak merajak, tunggak jati mati itu mengandung pesan bahwa ketika pohon kecil yang berharga ataupun jarak justru tumbuh subur, sementara pohon besar yang berguna justru malah mati. Jadi pohon jarak yang kecil itu tetapi getir, beracun, tidak kuat, itu justru malah subur. Sementara jati yang kuat, yang bermanfaat, simbol kemuliaan, itu justru malah mati. Ini mempunyai pesan, menyindir kondisi kehidupan sosial, ada ketimpangan di dalam kehidupan, di mana yang tak pantas malah berkuasa, dan yang mempunyai nilai tinggi malah tersingkirkan. Sehingga bermakna perkara jelek itu merajalela, perkara hal yang tidak baik itu justru malah menyebar. Sementara perkara-perkara baik itu tinggal sedikit. Orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur itu justru malah tersingkirkan. Ini ada punya pesan makna. Yang pertama, bahwa falsafah ini mempunyai pesan keadilan tidak selalu hadir di dunia,
tapi tetap harus diperjuangkan. Jadi memperjuangkan keadilan itu sesuatu hal yang penting dan mempunyai kebermanfaatan. Sebagaimana di dalam pesan yaitu Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahu ta'ala di dalam kitab I'lam al-Muwaqqi'in, yaitu di dalam kitab yang membahas tentang pesan-pesan terkait tentang salah satunya pesan Ibnu Qayyim al-Jauzi, dikatakan al-adlu fid dunya qad yughlabu walakin la yaskutu haqqo wara'ahu mutalib. Dikatakan bahwa keadilan di dunia ini bisa kalah tetapi tidak akan jatuh hak, yang ada penuntutnya. Jadi setiap orang itu berhak untuk mendapatkan keadilan dengan perjuangan yang sungguh-sungguh. Walaupun di akhir itu karena tadi sistem itu sudah terjadi kerusakan, walaupun tidak mencapai pada keadilan, minimal ada perjuangan untuk memperjuangkan yang namanya kebaikan, yaitu keadilan. Maka jangan menyerah di dalam menegakkan kebenaran meskipun dunia itu terlihat memihak kepada yang salah. Karena kebenaran yang diperjuangkan dengan tulus itu akan mendapatkan pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun besok di akhirat, walaupun di dunia mungkin terasa nampak tidak sesuai dengan harapan, tetapi perjuangan untuk meraih keadilan itu penting. Cepat atau lambat, maka menghargai perjuangan orang kecil yang jujur, karena mereka adalah orang-orang kecil yang jujur, orang kecil yang sederhana, rakyat kecil yang mengatakan apa adanya, itu justru malah menjadi pilar tegaknya moral akhlak di dalam masyarakat itu. Misalnya ada seorang yang jujur, kemudian ia tersingkir karena dia tidak, mohon maaf, mungkin dalam istilah itu adalah bermuka dua ataupun mencari muka pada atasannya, tetapi ketulusannya tetap dikenang menjadi inspirasi di dalam kehidupan. Kemudian makna yang kedua, tonggak jarak merajak, tonggak jati mati itu apa? Yang kedua, nilai sejati seseorang itu tidak ditentukan oleh kedudukan, tetapi nilai sejati seorang itu ditentukan oleh kebermanfaatannya. Di mana di dalam pesan Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala dalam kitab Zuhud dikatakan, innama yuqaddaru ar-rajulu bima yanfa'u la bima yatazayyan. Dikatakan bahwa seseorang itu dinilai itu dengan seberapa banyak manfaat yang diberikannya, bukan dari penampilannya, bukan yang dikamuflasekan, bukan yang dalam pencitraan, tetapi nilai seseorang itu dengan kebermanfaatan yang sesungguhnya, yang kontinu, yang terus menerus. Inilah pesan bahwa falsafah ini mempunyai pesan supaya apa? Supaya manusia itu tidak perlu menjadi orang besar ketika memberi arti. Manusia itu tidak harus menjadi orang yang punya jabatan ketika dia memberi kebermanfaatan. Maka jadilah seperti akar jati, yang akar itu tidak nampak tetapi menyangga kekokohan pohon jati itu, sehingga ukuran kemuliaan itu bukan pada siapa yang paling terkenal. Ukuran kemuliaan itu bukan pada siapa yang selalu muncul di media sosial, siapa yang selalu muncul di televisi. Bukan, kemuliaan itu bukan di situ. Tetapi kemuliaan adalah siapa yang paling banyak, baik yang terlihat dan tidak terlihat, yang bermanfaatan walaupun dia tidak mendapatkan pujian. Contoh misalnya ya, seorang kadangkala di dalam kehidupan ada di pelosok-pelosok, ada yang mempunyai semangat untuk berbuat baik walaupun sangat sederhana. Misalnya
berbagi kepada anak yatim, berbagi kepada orang miskin sederhana dalam bentuk memberi sebungkus nasi, itu adalah suatu kemuliaan walaupun tidak disorot oleh media. Kemudian pesan terkait di sini adalah tunggak jarak merajak, tunggak jati mati. Itu jangan angkuh saat berkuasa, karena kekuasaan itu bisa mematikan kemuliaan. Jadi pesan yang ketiga itu jangan angkuh di saat orang mempunyai kepemimpinan pada tampuk menjadi seorang di atas, karena bisa jadi kekuasaan ataupun jabatan itu justru malah mematikan yang namanya kemuliaan. Kenapa begitu? Karena kadang-kala orang itu jaim ketika merasa dia itu penguasa, maka kadang-kala jaga image terhadap orang lain dalam bentuk karena merasa di atas. Ini hati-hati, ini sesuatu yang sifatnya terdalam di dalam hati manusia. Sebagaimana pesan salah satu ulama besar, Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, yang mengatakan bahwa al-kibru fil mansibi yukhliku sahibahu. Dikatakan bahwa kesombongan dalam jabatan itu kadangkala akan membinasakan pada pemilik jabatan itu sendiri. Maka kadangkala jabatan, kekuasaan itu seolah sesuatu yang secara zahir itu mendapatkan fasilitas-fasilitas yang ada. Tetapi kalau tidak hati-hati, kalau tidak cermat, ataupun kalau tidak memohon kepada Allah dalam bentuk yang memberi amanah jabatan itu, maka dia akan terbinasakan dengan posisi itu sendiri. Maka tidak aneh orang yang ketika berkuasa itu semaunya sendiri, kemudian mengubar janji tetapi tidak materialisasi. Maka dalam hal ini kekuasaan itu sebenarnya adalah ujian, bukan kemuliaan. Jangan sampai jabatan, kekuasaan itu membuat seseorang itu buta akan kebenaran dan tuli akan nasihat. Orang yang merendahkan diri di posisi puncak jabatan ini akan lebih mulia daripada orang yang sombong ketika dia mempunyai kekuasaan, dan kekuasaan ini tanpa akhlak, kekuasaan tanpa perbuatan yang mulia, maka akan mencelakakan dirinya. Ini maka ada beberapa contoh kadangkala pemimpin itu yang sederhana itu dalam arti yang sesungguhnya dalam perilaku, dalam ucapan, dalam tindak tanduk, dan itu konsisten. Kekuatan itu bersumber habluminallahnya kuat ketika posisi jadi jabatan ataupun pemimpin. Hubungan kepada Allah itu kuat ketika tidak dilihat oleh orang, ketika tidak di khalayak ramai, tetapi tetap mempunyai spiritualitas terhadap Tuhan yang memberi amanah. Kemudian bermasyarakat akhlak yang baik itu, sehingga ini akan memunculkan ketidaksewenang-wenangan ketika hidup di dunia. Kemudian ada pesan di dalam falsafah tunggak jarak merajak, tunggak jati mati. Yang keempat adalah jangan berkecil hati jika tersingkir, karena Allah itu menilai ketulusan bukan pada kedudukan. Ini ada pesan yang menarik, yaitu dari Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Muslim, dikatakan bahwa innallaha la yanzuru ila manasibikum walakin ila qulubikum wa a'malikum. Dikatakan Rasulullah SAW, Allah itu sesungguhnya tidak melihat pada jabatan kalian, tetapi Allah itu melihat pada hati kalian dan amal kalian. Karena amal itu adalah pancaran dari hati. Hati yang tulus akan memancarkan amalan yang baik juga. Kemudian tetaplah di dalam hidup itu dalam posisi tulus keikhlasan, dalam niat, kemudian dalam beramal, meskipun kadangkala tidak dihargai oleh manusia. Kenapa?
Sebab Allah itu menilai pada hati, bukan pada popularitas, bukan pada media saat diviralkan dalam bentuk media sosial, bukan. Tetapi seperti tadi itu, seperti pohon jati yang ditebang, tetapi akar kebaikannya itu tetap hidup dan dikenang. Karena jati itu simbol dari sebuah kekokohan di dalam kehidupan, tetapi mempunyai kemuliaan. Maka jarak merajak tunggak jati mati ini ada pesan, yaitu supaya hidup kita itu tidak silau dengan yang tumbuh cepat tapi tidak berguna. Kemudian tetap berpegang pada prinsip meski tidak dianggap oleh manusia, dan waspada terhadap ketimpangan sosial. Artinya daya kritis untuk berbuat nasihat kebaikan itu penting, karena yang terakhir adalah yakin Allah itu menilai keikhlasan, menilai dari perbuatan, bukan pada posisi jabatan. Itu saja pesan dari falsafah bahwa tunggak jarak merajak, tunggak jati mati. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.